Welcome back to my channel. Let's learn to sharpen until never dull more. Jadi ini itu merek Hikari. Merek Hikari biasanya kalau model kayak gini itu persentase pengurangannya itu 50% ya. Biasanya sih, tapi ini nggak tertera di sini ya. Nggak tertera berapa persen gitu. Saya juga agak kurang paham. Jadi kita teliti dulu, ini bilahnya sudah convect ya. Sudah convect dari pabriknya sana. Convect nggak ada bevelnya. Sama bagian penipisnya yang bergerigi ini juga convect guys. Convect cembung. Jadi nggak ada bevel. Kita bongkar. Oke, dia pakai single baut ya. Bautnya cuma satu. Bagian dalamnya kayak gini. Kita bersihkan dulu guys. Ini karet-karet apaan ya? Nggak tahu, udah hancur. Tinggal di gini aja udah jadi kayak hancur lebur lah ya. Ini penampakan bagian dalam guntingnya guys. Biasanya sih itu karet ya. Oke guys, kemarin kan aku asah gunting Hikari, yang ini, yang B-Dry, itu waktunya 4 jam lebih 45 menit ya. Sebenarnya asah gunting itu cepat guys. Ini kira-kira nggak sampai 1 jam lah, yang normal. Ini kan kondisinya normal, nggak ada karat atau apa. Paling cuma tumpul, oh ya belum kita cek itunya, ketajamannya guys. Kita pasang lagi lah. Biar kita tahu perbedaan ketika sudah diasah dan sebelum diasah. Susah banget. Kita atur dulu tension guntingnya. Ini udah pas guys. Jadi ini tisu kering dulu. Kita tes. Ya, nggak terpotong ya. Ya, nggak terpotong. Kalau ke tisu basah jelas dia nggak akan halus potongannya.
Ya, potongannya masih kasar kayak gini ya. Seharusnya itu halus, guys. Ini terpotong tapi kasar gini. Ini nggak bener. Oke, lanjut. Kita bongkar lagi dan kita asah. Kalau saya asah bagian asah gunting yang bilahnya itu sudah convex, itu aku mulai awal di asah bagian dalamnya dulu, guys ya. Bagian luar itu nanti. Kita asah sampai white line-nya muncul, guys. Ini yang aku pakai batu asah diamond plate sharpening. Diamond plate sharpening di grade 200 ya. Ini udah membentuk white line yang baru ya. Tinggal area bawah ini aja yang belum terkena goresan. Sebenarnya ini yang bagian bawah matanya masih kurang ya ini ya. Kalau kalian kelihatan itu dari kamera nggak kelihatan sih. Tapi kalau dilihat secara langsung, bagian mata gunting yang di bawah-bawah ini masih belum kena gores, belum kena asah. Nah, sekarang sudah, guys. Tinggal kita lihat satunya. Seharusnya ini dicopot ya. Merah-merah ini seharusnya dicopot karena ini lapisan lupa untuk apa fungsi lapisannya ini. Pokoknya yang di pabriknya, yang di Hikari yang aku tonton lewat YouTube, itu ini kayak seperti karet gitu, guys. Oke, langsung aja karena nggak bisa copot ya, kita asah aja secara langsung, guys. Kita bentuk sampai white line-nya jelas ya. Ini lihat white line-nya sini, tapi di sini belum kena, guys. Yang bawah ini belum kena. Dan yang ini ada karat lagi, guys. Lagi-lagi karat. Kemarin masalahnya yang bikin lama di karatnya, sekarang ini ada lagi, guys. Mudah-mudahan ini enggak itu ya, enggak dalam. Sambil kita cek lengkungan guntingnya, guys. Gini, kita arahkan ke lampu. Oh, ini lengkungannya salah, guys. Kita spilkan. Oh ya, lampunya ganti kuning biar estetik. Oke.
Lihat guys, ujungnya itu. Kalau dari pandanganku sih ujungnya kurang ya. Kurang sedikit banget. Oke guys. Karena nggak terlalu kelihatan ya, jadinya aku skip dulu spill lengkungan asahnya. Kita cek guys, memang harus sedikit-sedikit kita cek ya lengkungan guntingnya, karena lengkungan guntingnya itu berubah-berubah terus guys. Jadi ini aku pukul-pukul. Habis pukul kita cek gitu ya. Ini masih kurang, kita pukul lagi. Agak ngeri ya, agak takut dan agak ragu-ragu juga karena gunting mahal itu ya. Kalau gunting-gunting under 500.000 itu yakin aku guys kalau mukul. Berhubung ini gunting yang lumayan ya harganya. Bukan lumayan sih, mahal pol kalau menurut saya. Sangat-sangat mahal. Kalau tebakanku sih 4 juta ke atas ini gunting. Tapi nggak tahu lagi ya berapa tepatnya. Karena Hikari ini yang jual online, Hikari itu jarang. Jadi nggak tahu hasilnya. Nggak tahu kira-kira berapa gitu ya. Biasanya yang jual-jual Hikari ini langsung dari salesnya, dari guntingnya langsung. Nggak lewat online gitu ya. Kita sebutkan dulu hasilnya. Ini yang bawahnya sudah lumayan kena,
yang ujungnya, untungnya karetnya dangkal ya, nggak dalam-dalam. Nah, ini udah kelar. Bagian karetnya udah hilang, guys. Alhamdulillah. Oke. Ini grid 200 yang lama. Sekarang ganti grid 200 yang ini grid yang baru yang kasarnya masih akurat, ini yang lama. Yang agak menghalus. Kira-kira ini di grid 400 lah ya. Jadi kelemahannya diamond plate sharpening itu kita harus stok barangnya yang banyak. Karena kalau diamond plate sharpeningnya sudah halusnya sudah lumayan halus, sudah halus banget gitu ya, sehingga nggak bisa buat mengasah, yaitu kita harus ganti dengan yang baru, guys. Tapi ini lama habisnya, guys. Kalau kita pakai setiap hari loh, kayak saya tiap hari pakai, paling ganti 4 bulan sekali gantilah. Karena makainya setiap hari non-stop. Tapi kalau yang pakai orang-orang rumahan, orang-orang biasa rumahan gitu ya awet, guys. Sangat-sangat recommended barangnya. Kali ini videonya nggak akan kita skip ya, nggak dicepet-cepetkan gitu, nggak kayak kemarin, yang Hikari kemarin. Karena Hikari kemarin itu sangat-sangat lama, guys. Itu kalau nggak aku cepetkan dan nggak di skip, nggak dipotong-potong, itu bisa 2 jam hasilnya kemarin. Hasil rekamannya 2 jam. Padahal sudah aku skip juga prosesnya. Ini hasil guratan dari grid 200 yang lama, guys. Tadi kan sangat-sangat kasar 200 yang baru ya, sekarang masih udah agak hitam-hitam gini ya. Lanjut naik ke grid 600. Alatnya nggak harus pakai diamond plate kok, guys. Alatnya asah bagian dalam itu yang penting alatnya rata, flat gitu. Nggak boleh cekung, nggak boleh cembung, intinya harus flat. Pakai batu apapun ya sama aja hasilnya. Cuma kalau saya itu lebih efisien yang ini, karena dia cepat hasilnya cepat lah. Dan tentunya harus bertingkat juga ya. Jangan cuma mengandalkan grid yang kasar aja. Harus naik ke grid yang halus dan lebih halus lagi gitu. Ini hasilnya dari grid 600. Cara ngeliatnya harus kita pantulkan ke lampu gini ya memang. Ini hasil dari grid 600. Sudah mulai, kacanya sudah mulai ya. Mulai memantulkan cahaya. Naik ke grid 1000.
Kita bersihkan dulu biar maksimal nanti hasilnya. Ini hasil dari grid 1000 guys. Bagian sininya masih kurang maksimal ya. Tapi nanti akan hilang waktu kita asah di grid 6000. Di grid 6000 pakai batu apa ya? Batu king. Merek king 6000. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau kita naikkan ke grid 3000 guys ya. Sebelum ke 6000. Ini aku punya stok-stok yang udah lama nggak kepakai. Maksudnya ini sudah halus grid 200-nya. Rata-rata yang paling cepat ganti grid 200 guys. Nah ini grid 6000. Grid 3000. Ini 200, 200, 200 lagi. Ini udah halus ya, udah nggak maksimal pemakaiannya. Kita haluskan. Kali ini kita bersihkan dulu guys. Lama nggak kepakai, berdebu, sangat-sangat berdebu ya. Dan sebenarnya kalau diamond plate sharpening ini udah ada karatnya kayak gini-gini itu sebenarnya jadi masalah guys ya. Kalau karatnya banyak sih, tapi kalau karatnya sedikit ya bisa ditoleransi lah. Ini hasilnya di grid 3000 guys. Ini hasilnya. Yang tadi ada guratan-guratan di sini udah menghilang. Dan semakin menghilang lagi nanti kalau sudah finishing di grid 6000. Oke, ketika sudah sampai grid 1000 aku lanjut asah bagian luarnya guys. Kenapa nggak langsung kena ke 6000 ya? Karena finishing itu aku anggap bagian akhir-akhir aja itu ya. Di sini aku mulainya seenak jidat sendiri sih.
Ini aku pakai grade 1000 aja lah ya. Langsung ke grade yang halus. 1000. Karena ini bilahnya kan sudah convex ya. Jadi tinggal kita sempurnakan aja ini guys. Tinggal kita hilangkan mata bur yang kerasa di sini. Ini kalau ini kita gimana ya? Nyangkut di sini jari itu artinya kukunya nyangkut ke mata gunting, berarti itu ada burnya guys. Ini lihat burnya sudah hilang. Lihat ya. Ini hasilnya di grade 1000 ya. Ini nggak nyangkut lagi. Langsung merusut. Kalau ini burnya masih ada. Kelihatan apa enggak? Ini yang putih-putih itu yang di ujung itu burnya. Lanjut, asah ini. Ini guys perlu diingat, perlu diperhatikan kalau ini bilahnya lurus kayak gini ya. Ini kan lurus semua gini, nggak yang miring-miring. Itu artinya bisa kita asah bagian luarnya sekalian guys. Kalau yang miring-miring itu jangan kita asah, nanti malah rusak ya. Ini kan berhubung lurus, berarti bisa kita asah guys. Ya, ini burnya sudah ada. Ini coba aku pindah burnya ya. Tuh kan, itu namanya bur guys. Bur. Lanjut naik ke grade 2000. Ini hasilnya. Kinclong ya. Nanti kita poles biar semakin kinclong juga guys. Hasilnya kinclong. Burnya ada. Terus kita finishing bagian dalamnya. Ya kan? Cepat kan? Cepat. Sebenarnya kalau gunting yang sudah convex itu cepat. Kalau kondisinya normal. Kalau kondisi nggak normal kayak kemarin yang yang nggak full sih, yang karatnya sampai dalam, sampai korosi itu bagian dalamnya. Itu yang bikin susah guys. Caranya tetap sama guys ya. Batunya tetap kita basahi, wajib kita basahi. Terus caranya juga maju mundur tetap. Kita asah sampai benar-benar berkilau. Bisa dibuat ngaca. Coba kita cek hasilnya. Lampunya mana ini ya? Harus aku lihat secara langsung sih guys. Oke, bagian yang perfect di area sini, yang sini belum. Area atas gunting ini.
Oh ini lihat guys, loh kan, sudah perfect. Tapi bagian sini masih agak kurang, jadi harus kita tambahi lagi. Nah, ini udah better ya. Sekarang kita lanjutkan asah yang bagian bilah yang ini. Sebenarnya kalau di Jepang itu ada istilahnya sendiri ya, antara bilah yang ini yang lurus sama bilah yang bergerigi itu. Cuma aku lupa istilah-istilahnya itu apa ya. Bagian pangkalnya masih agak kurang. Ini lihat guys hasilnya. Oke, ini habis ini kita finishing bagian luar guntingnya guys. Yang biasanya aku pakai pad polish yang berbahan katun ya, pakai gerinda duduk. Kali ini aku pakai ini aja guys. Alat polish customan sendiri guys. Coba ditebak ini bahannya apa ya. Masih gak mau mensepilkan ini itu apaan. Gak lupa kita kasih lansol juga. Langsung kita poleskan guntingnya. Ini masih kinclong kan? Nanti akan lebih kinclong lagi guys. Dan juga ini sekaligus menghilangkan burunya ya, buru-buru besi tadi. Oke, kita lap-lap dulu guntingnya. Wah, ini kalau dilihat secara langsung benar-benar jernih guys, kayak kaca. Benar-benar jernih kayak kaca.
Ini ya, kelihatan kan? Kelihatan. Jadi kalau asah di kita, di Elmore Barber and Sharpener, itu hasilnya gini guys, nggak ada baret-baret kasar gitu ya. Ketajamannya guys, kita cek. Wow, wow, wow. Tapi ini nggak boleh terlalu tajam guys ya. Ini tadi matanya agak aku haluskan. Dengan cara tadi, kemiringannya ditambahin. Sekarang ini guys, habis itu kita tangkai kembali. Oke, kita lihat dari sisa-sisa lansolnya, residu dari lansol. Ini ya, jernih banget guys, jernih-jernih. Seperti nggak habis diasah gitu ya. Seperti barulah. Lanjut. Kita rangkai kembali guntingnya guys. Biasanya ini ada pengganjal itunya loh. Pengganjal biar apa ya? Intinya pengganjal bautnya, tapi ini nggak ada. Apa perlu ditambahin ya? Coba aku tambahin guys ya. Pakai alat seadanya, DIY. Kenapa aku masih pakai cara ini ya? Cara ini biar masuk ke semua gunting guys. Jadi kalau cara ini fleksibel. Kalau aku beli ringnya khusus gitu ya, itu lubangnya akan beda-beda guys. Karena gunting juga bautnya itu beda-beda, nggak sama. Jadi aku custom sendiri soalnya fleksibel. Nanti menyesuaikan bentuk bautnya, lebar bautnya gitu ya, diameter. Nah, pas tinggal kita potong-potong. Oke guys, sudah jadi. Ini kita pasangkan dulu. Misalkan kalau nanti nggak cocok, ya tinggal kita lepas lagi guys.
Nah, ini juga perlu kita perhatikan ya. Misalkan kalau waktu kita habis asah, waktu dikirim balik ternyata kok ada nyangkut gini, ini kan nyangkut. Ini kita dorong ke sini guys, kita dorong berjauhan gini sampai lewat semuanya. Habis itu kita buka lagi sambil kita tekan dengan arah sebaliknya yang kayak tadi. Kita tekan ke dalam gini. Waktu masuk itu diulangi terus sampai pergerakannya lancar guys. Nah, kalau gini sudah lancar. Itu kenapa? Karena gunting itu kan melengkung ya. Sedangkan yang ini bergerigi. Kalau melengkung kena gigi itu kan kena ujung-ujung yang ini, ujung yang bawah ini kan jadi nyangkut ya. Nabrak gitu ya. Jadi itu kendala gunting sasak yang sering terjadi pada kebanyakan customerku ya. Kalau ini sudah pergerakannya sudah itu lancar, udah lancar. Tensionnya kurang rapat dikit. Sebenarnya ini tesnya kalau gini nggak bisa ya, kerapatan. Tapi ini kalau di feel-nya gini itu sudah benar guys. Kita teskan sekarang. Videonya sudah selesai ya, butuh waktu 41 menit. Karena estimasi asah gunting itu 30-45 menit tergantung situasi dan kondisinya guys. Kita hilangkan dulu yang bagian yang dipotong tadi. Oh ya. Ini tisunya masih mamel. Ada sisa-sisa tadi ya. Coba kita tes. Mulus terpotong guys. Mulus. Apalagi ke tisu kering ya. Ini mamel itu sebenarnya lebih susah dari yang basah. Ya, miring. Oke, aku jauhkan dikit biar nggak terlalu dekat. Loh guys, mulus. Mulus, kita basahi yang benar-benar basah. Mulus, potongannya mulus. Kurang dekat, ini aku deketin guys. Mulus. Oke. Sekarang coba aku cek ke rambut. Ini aku biasanya pakai rambut sintetis ya. Kita sisir dulu biar nanti nggak kelihatan kalau jambak. Kadang guntingnya sudah nggak jambak tapi rambutnya kusut ya, kelihatannya kayak ngejambak gitu guys. Loh, ini kemungkinan 50% sih, lihat ya. Dari yang lebat kayak gini, kita potong segini, lihat. Kurangnya segitu. Mungkin ini lebih dari 50 guys ya. Aku nggak tahu juga ini berapa persen, nggak ada tulisannya. Lebih nih 50 ini. Kurang paham sih guys, kurang paham. Nanti sotoy jadinya. Oke, sudah selesai, mantap. Kita berhasil asah gunting hikari guys dengan waktu 44 menit. 44 menit sudah terbukti berhasil dan hasilnya kinclong-kinclong kayak gini, kayak habis nggak diasah, alias kayak gunting baru lagi. Oke, bagi teman-teman yang mau mengikuti tentang asah gunting, belajar gitu ya, atau apapun kita sharing-sharing, aku juga belajar juga, masih mengkulik-kulik berbagai macam-macam gunting ya, dan juga mencari solusi-solusi yang masih belum aku bisa gitu. Teman-teman bisa subscribe channel ini, like, komen, dan share guys, biar makin semangat kontennya lagi. Oke, terima kasih. Saya Elmore Barber and Sharpener pamit undur diri dulu guys. Maaf belibet, aku ulangi. Saya Elmore Barber and Sharpener pamit undur diri. Astagfirullah.
Saya Aylmore Barber and Sharpener pamit undur diri dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.